Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Batara Jingga dengan NIM 110001231405799 dengan matkul mata kuliah Hukum Acara Pidana kelas C, tugas video individu, yang di sini saya akan membahas tentang pemeriksaan perkara biasa dalam hukum acara pidana atau KUHAP. Jadi definisi dari pemeriksaan perkara biasa adalah tata cara atau prosedur utama yang digunakan oleh pengadilan untuk mengadili sebagian besar tindak pidana yang diatur dalam KUHAP atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dengan dasar hukum pasal 152 dari pasal 202 KUHAP dengan sifat merupakan alur standar atau normal dalam proses persidangan pidana, berbeda dengan acara tepat atau tipiring dan pelanggaran lalin atau acara singkat. Para pihak utama yaitu ada majelis hakim atau ketua dan anggota, lalu jaksa penuntut umum, terdakwa, dan penasihat hukum. Tahap pra persidangan alur dimulai setelah JPU menerima berkas lengkap dari penyidik. Lalu yang pertama, pelimpahan perkara. JPU segera melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan ke pengadilan negeri yang berwenang. Yang kedua, penetapan majelis hakim atau ketua pengadilan negeri KPN menunjuk majelis hakim yang akan menyidangkan perkara minimal 3 hakim. Yang ketiga, penetapan hari sidang. Majelis hakim menetapkan hari sidang pertama. Dan yang terakhir, pemanggilan para pihak panitera atau atas perintah hakim memanggil JPU dan terdakwa atau serta penasihat hukum jika ada untuk hadir di persidangan. Panggilan harus sah dan patut disampaikan dalam waktu yang wajar. Sidang pertama adalah gerbang dimulai pemeriksaan, yaitu ada pemeriksaan identitas. Hakim menanyakan identitas lengkap terdakwa, lalu hakim menanyakan apakah terdakwa didampingi penasihat hukum. Lalu pembacaan surat dakwaan dalam pasal 155 KUHAP. JPU membacakan surat dakwaan, hakim bertanya kepada terdakwa apakah ia mengerti isi dakwaan tersebut. Lalu berikutnya ada eksepsi atau keberatan terdakwa. Setelah dakwaan dibacakan, terdakwa atau penasihat hukum berhak mengajukan eksepsi atau keberatan dalam pasal 156 KUHAP. Eksepsi hanya dapat diajukan mengenai yang pertama, kompetensi pengadilan. Pengadilan tidak berwenang mengadili atau baik kompetensi absolut maupun relatif. Yang kedua, dakwaan tidak dapat diterima, misal perkara sudah nebis in idem, terdakwa meninggal atau kadaluarsa. C. Surat dakwaan batal demi hukum. Dakwaan tidak memenuhi syarat formil atau material atau pasal 143 KUHAP, seperti tidak cermat, tidak jelas, atau tidak lengkap. Putusan sela atau putusan selaan. Jika ada eksepsi, JPU akan memberikan tanggapan pendapat atas eksepsi tersebut. Majelis hakim kemudian bermusyawarah dan menjatuhkan putusan sela. Kemungkinan putusan sela yang pertama, menerima eksepsi. Jika eksepsi diterima, maka pemeriksaan perkara dihentikan. Menolak eksepsi. Jika eksepsi ditolak, maka majelis hakim memerintahkan JPU untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ke tahap pembuktian. Jadi tahap pembuktian bagian pertama ini adalah inti dari persidangan untuk mencari kebenaran material yang berprinsip beban pembuktian ada pada jaksa penuntut umum. JPU wajib membuktikan dakwaannya. Alat bukti yang sah dalam pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, keterangan terdakwa, prinsip unus testis nullus testis, yaitu keterangan satu saksi bukan saksi harus didukung alat bukti lain. Keyakinan hakim yaitu putusan pemindahan yang harus didasarkan pada minimal 2 alat bukti yang sah yang menimbulkan keyakinan hakim. Tahap pembuktian bagian 2. Dengan urutan pemeriksaan pembuktian di persidangan, yang pertama, pembuktian oleh JPU. JPU menghadiri saksi yang memberatkan saksi charge, menghadirkan ahli jika perlu, mengajukan barang bukti, pembuktian oleh terdakwa atau penasihat hukum. Terdakwa berhak menghadiri saksi yang meringankan dan menghadirkan ahli jika perlu. Yang ketiga, pemeriksaan terdakwa. Setelah semua bukti diajukan, terdakwa akan diperiksa dan dengar keterangannya. Lalu setelah tahap pembuktian selesai, persidangan memasuki tahap adu argumentasi hukum atau requisitoir. Yang pertama, tuntutan requisitoir.
JPU mengajukan surat tuntutan pidana, isinya adalah analisis fakta, sidang, dan tuntutan hukum pidana yang diminta dijatuhkan kepada terdakwa. Kedua, pembelaan atau pledoi. Terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaan, isinya adalah bantahan atas tuntutan JPU, bisa meminta bebas lepas atau hukuman ringan. Ketiga, replik. Tanggapan JPU atas pledoi yang diajukan penasihat hukum. Keempat, duplik. Tanggapan atau jawaban terakhir dari penasihat hukum atas replik JPU. Lalu musyawarah hakim dan putusan akhir. Musyawarah majelis hakim dalam pasal 182 KUHP. Setelah replik duplik, hakim menyatakan pemeriksaan ditutup. Majelis hakim melakukan musyawarah secara tutup dan rahasia untuk mengambil putusan. Putusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Pembacaan putusan vonis. Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Terdakwa wajib hadir saat pembacaan putusan. Jenis putusan akhir yaitu ada putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan pemidanaan berdasarkan pasal 191 KUHP. Upaya hukum setelah putusan. Setelah putusan dijatuhkan, para pihak JPU atau terdakwa yang tidak puas memiliki hak dapat memiliki upaya hukum biasa. Banding diajukan ke pengadilan tinggi jika tidak setuju dengan putusan pengadilan negeri. Kasasi diajukan ke Mahkamah Agung jika tidak setuju dengan putusan banding atau putusan pengadilan negeri yang tidak bisa dibanding. Lalu upaya hukum luar biasa, peninjauan kembali jika ada bukti baru atau kehilafan hakim yang nyata, atau kasasi demi kepentingan hukum. Dan yang terakhir, penutup, kesimpulan pemeriksaan perkara biasa adalah jantung dari KUHP yang menjamin proses due process of law untuk mencapai kebenaran material. Setiap tahapan atau dakwaan, eksepsi, pembuktian, tuntutan, pledoi, putusan itu memiliki fungsi vital untuk melindungi hak-hak terdakwa sekaligus kepentingan penegakan hukum. Sekian dari saya, terima kasih.